Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Puja dan bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, abang kakak ayah bunda semuanya. Insyaallah hari ini kita akan mulai podcast spesial bulan Ramadan dan tidak lupa salawat salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan tabi'in Islam biasa sampai negeri ini. Insyaallah hari ini kita akan podcast membahas tentang bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an. Dari Masjid Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nih ada yang luar biasa hari ini Ustaz. Kita dengan background luar biasa nih Ustaz ya. Iya. Dari Las Al-Azhar pameran lukisan Islami ya Ustaz ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Besok insyaallah launchingnya. Ya. Siap Ustaz. Dan ini kan juga menandakan bahwa orang itu berlomba-lomba memeriahkan, meramaikan bulan Ramadan Ustaz ya. Ramadan. Tapi di sisi bulan Ramadan itu sangat identik adalah bulannya Al-Quran Ustaz. Betul. Kira-kira tuh gimana Ustaz ya? Ramadan itu sebagai bulan Al-Quran Ustaz ya? Iya, betul. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, Syahrul Ramadan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai hudan, petunjuk, kemudian wa bayyinat dan penjelas, serta al-furqan yaitu pembeda. Nah, itulah maka Ramadan disebut dengan istilah Syahrul Quran karena disitulah Al-Quran diturunkan. Tapi ini Ustaz, kan Al-Quran itu katanya berturun secara bertahap Ustaz ya, di Mekah, di Madinah. Tapi gimana Ustaz, Al-Quran turunkan bulan Ramadan tapi juga bertahap di Mekah dan di Madinah Ustaz? Ya, dimaksudkan di bulan Ramadan itu kan bertahap selama sekian tahun. Selama Rasulullah mulai mendapatkan wahyu di Gua Hira itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya itu. Kemudian berturut-turut sampai kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah juga turun ayat-ayat Al-Qur'an, lanjutan dari kelengkapan seluruh Al-Qur'an. Tetapi yang dimaksud dengan turun Al-Qur'an di bulan Ramadan itu adalah turun secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, baru dari langit dunia diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah, dan itu nanti ada asbab nuzul, ada sebab-sebab diturunkannya Al-Quran itu. Selama beliau pertama kali mendapatkan risalah sampai kemudian risalah yang terakhir. Oh, berarti maksud dari Lailatul Qadar itu adalah saat Quran dari Mahfuz turun ke langit bumi. Ke langit dunia itu, langit dunia itu langit bumi ya, itulah Al-Qur'an diperingati turun di bulan Ramadan. Oh, jadi itu pun turun di satu malam, dan malam itu disebut sebagai Lailatul Qadar. Nah, itulah kemudian diperingati saban tahun di bulan Ramadan, hanya malam yang keberapa itu dirahasiakan. Karena nanti bahasan tentang Lailatul Qadar menjadi menarik karena Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih bagus dari 1000 bulan. Nah, oleh karenanya tidak dijelaskan apakah tanggal 1 atau 2 atau 3, meskipun ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu turun di salah satu malam dari 10 hari terakhir umpamanya. Nanti ada penjelasan pula di malam-malam ganjil dan seterusnya. Tetapi secara umum tidak dijelaskan. Kenapa? Supaya kita kaum muslimin
tidak hanya fokus dalam beribadah itu pada saat turun Lailatul Qadar. Kalau sudah diumumkan begitu, setiap tanggal 21 Ramadan, nah nanti ibadahnya hanya di 21 Ramadan saja, atau setiap di tanggal 25, nampaknya itu fokus di 25 saja. Nah, maka dirahasiakan turunnya. Tapi sejatinya bahwa turun Lailatul Qadar itu karena berbarengan dengan turunnya Al-Quran itu sendiri. Maka malam itu menjadi malam istimewa, bulannya 1 bulan menjadi bulan istimewa. Oh, Masya Allah, berarti malam yang padat saja, karena Qadar itu juga padat. Iya, jadi Qadar itu mulia. Ada yang menerjemahkan dengan mulia. Ada terjemahan juga bernilai. Jadi Lailatul Qadar malam yang bernilai. Artinya Allah memberikan nilai lebih istimewa dibanding malam-malam yang lain. Tentu itu kalau kita membuatnya istimewa. Kalau cuma tidur tapi aja, kalau tidak dibuatnya istimewa, ya ditinggal tidur umpamanya, apalagi naudzubillah hanya makan-makan saja begitu, senang-senang saja, selama 1 malam itu tidak digunakan secara maksimal dengan penuh nilai, maka ya sia-sia, sayang-sayang malam itu turun tetapi kita tidak sambut dengan kemuliaan. Jadi malam itu mulia, malam itu bernilai, malam itu berharga, malam itu dahsyat gitu. Tapi mestinya kita sambut juga dengan kemuliaan, kita sambut juga dengan keren, kita song-song dengan aktivitas-aktivitas yang berbobot juga. Jadi berbobot diikuti dengan berbobot, keren diikuti dengan keren gitu. Jangan dari sana turun keren gitu, tapi di sininya ogah-ogahan nggak mau nerima, ya nanti sayang-sayang. Jadi sambutlah malam yang istimewa itu, Lailatul Qadar, malam yang menentukan bagi baik atau buruknya seseorang, malam yang penuh nilai itu, sehingga kita mendapatkan nilai. Apa saja yang kita lakukan, itu berbagai ibadah bisa kita lakukan. Tuh Abang Kakak ya Bunda semua, malam Lailatul Qadar itu kita maksimalkan dengan banyak beribadah, jangan cuman tidur aja Ustaz ya. Dan selanjutnya Ustaz, kan di Al-Quran itu ada ayat kauniyah dan juga ayat Quraniyah Ustaz. Apa kira-kira makna tersebut Ustaz, kata-kata tersebut? Ya, ada istilah ayatul Quran. Ayatullah itu macam-macam. Tanda-tanda kebesaran Allah itu macam-macam. Nah, secara umum dibagi menjadi 2. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada yang diwujudkan dalam bentuk ayat Quraniyah, yaitu ayat-ayat yang diwahyukan di dalam kitab suci itu, di dalam Al-Quran itu. Itu ayat-ayat yang oleh karenanya hendaknya kita pelajari, hendaknya kita baca, dan kemudian kita tadabburi dan berupaya untuk bisa melaksanakan, menerapkan kandungan dari setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu. Tetapi bahwa ayat-ayat Allah itu tidak hanya yang ada di dalam wahyunya, yaitu Al-Quran, tetapi juga yang diwujudkan dalam kejadian-kejadian alam, ya, tanda-tanda alam, ya, ciptaan-ciptaan Allah yang macam-macam itu. Ada daratan, ada lautan, ada awan, ada langit, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada ikan dan lain sebagainya. Itu semuanya juga adalah ayatullah. Itu semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kaun, alam. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah yang bentuknya itu adalah ciptaan-ciptaannya. Nah, maka itu juga harus kita pelajari. Nah, ayat-ayat Al-Quran kita pelajari, kita ketahui maknanya, kita ambil ilmu di dalamnya, kita bisa mengamalkan. Begitu pula dengan ayat-ayat kauniyah.
ya, tanda-tanda kekuasaan alam itu Allah menciptakan air, Allah menciptakan awan, Allah menciptakan hujan. Itu hendaknya juga kita baca, kita teliti, kita pelajari, dan berupaya untuk kita menemukan apa hikmah, apa ilmu yang terkandung di dalam setiap ciptaannya itu, sehingga kita menjadi kaya akan ilmu dari ayat-ayat yang terkandung dalam alam ini, maupun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, secara keseluruhan dipilahkan menjadi ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam bentuk alam semesta ini, maupun tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersusun dalam kitab suci Al-Quran. Sebagai bukti bahwa Quran itu adalah kitab yang nyata, Ustaz, ya, bukan cuma tulisan, tapi adalah pembuktian, Ustaz, ya. Ya. Dan keduanya tidak ada yang saling bertentangan. Semuanya sejalan, tidak ada yang bertentangan antara ayat kauniyah dan ayat-ayat Al-Quran. Dan di satu sisi itu kan, kalau kita kan sering biasa one day one juz kan, sebulan 30 juz gitu kan. Bagaimana kira-kira Rasul bermuamalah dengan Quran, Ustaz, sama apa juga sama atau malah lebih gitu, Ustaz? Ya, jadi Masya Allah, saat itu belum ditulis. Rasulullah itu sendiri tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Beliau buta huruf. Nah, bagaimana membaca? Tidak membaca. Yang ada adalah menghafalnya, membacanya tanpa teks, ya, menghafal, ya, membaca tanpa teks. Ya. Jadi begitu malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau, lalu dihafalnya, lalu diucapkannya, dibacakannya. Dan di setiap Ramadan, malaikat Jibril hadir untuk apa? Hadir untuk mentadarrus. Maka sekarang sampai hari ini kita membiasakan diri untuk melakukan at-tadarrus. Apa itu? Mempelajari ulang, membaca ulang dari ayat-ayat Al-Quran itu. Tentu seperti halnya tadarrus yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, ada satu yang membaca, ada satu yang mengecek kebenaran bacaannya, ada satu yang menyimak. Jangan hanya membaca sendiri terus tidak ada yang menyimak. Rasulullah disimak oleh siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Itu pula tahun berikutnya diulangi lagi, ini sehingga sempurna, tidak ada kesalahan-kesalahannya. Dan tradisi sunnah Rasulullah itu yang setiap Ramadan melakukan tadarus bersama dengan pengawasan dari malaikat Jibril itu kita ikuti, kita ittiba, dengan cara ya kita tidak diawasi langsung oleh malaikat, ya, tapi dengan teman-teman kita. Mungkin bisa berlima umpamanya, atau bisa bertiga, atau bisa bersepuluh, ya, membuat halaqah atau membuat duduk bersama begitu. Lalu ada yang baca, atau kalau keluarga suami istri umpamanya hanya berdua boleh, atau dengan anaknya 2 atau 3, berlima umpamanya di rumah kita. Kalau tidak bisa ke masjid, umpamanya di rumah kita, lalu kita biasakan itu gantian, bapak yang membaca, ibu yang menyimak. Ibu nanti yang ngoreksi apabila tapi bapak jangan marah. Kalau nanti dikoreksi oleh ibu, jangan marah, atau sebaliknya, ibu membaca ada kesalahan dikoreksi, itu sunnah yang kita mengikuti Rasulullah melakukan tadarus. Anak umpamanya diingatkan oleh orang tuanya, dan begitu seterusnya. Malam berikutnya tambah lagi, sehingga diharapkan dalam 1 bulan itu sudah menghatamkan berapa kali, atau sekali apa 2 kali dari bacaan itu. Nah, itulah tadarus. Rasulullah melakukan itu, dan kita upaya untuk ittiba, mengikuti dari kebiasaan atau sunnah Rasulullah SAW. Jadi benar-benar bulan spesial, kita memuliakan Quran, Ustaz, ya. Betul. Karena bulannya Quran nih. Ini bulan Quran, jadi jangan sampai lepas dari bacaan Al-Quran. Alhamdulillah,
suasana modern ini tidak ada yang seseorang yang mestinya yang tidak membawa Al-Quran. Bahkan di handphone, aplikasi ya, ada aplikasi. Dan pastikan seorang muslim punya HP, HP-nya harus ada aplikasi Al-Quran. Sehingga dalam kesempatan apa, ambil baca, ambil baca, ambil baca. Pengen tahu terjemahnya, sampingnya ada terjemahnya. Pengen tahu maknanya, tafsirnya, ada dicari tafsirnya. Tidak ada alasan bagi muslim modern untuk tidak bisa membaca Al-Quran, untuk tidak bisa melakukan tadarrus, untuk tidak bisa melakukan tilawah, minimal tilawah. Ya, minimal tilawah. Kalau qiraah mungkin agak berat, karena qiraah itu mengandung makna. Qiraah itu membaca dan langsung paham artinya. Nah, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, sudah ada di benaknya ini artinya itu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Bahwa itu udah ada nempel di sini. Nah, itu qiraah. Tapi kalau tilawah, membaca tapi nggak ngerti artinya, nggak apa-apa bagi pemula. Belum bisa ngerti artinya, nggak apa-apa, baca saja dulu. Nanti tahap berikutnya baru naik ke level yang lebih tinggi. Jadi tadi Ustaz, perbedaan besar antara tadarus, tilawah dan qiraah apa Ustaz? Karena kadang-kadang beda grup WhatsApp tuh kan? Iya. Jadi yang paling dasar ya mempelajari Al-Quran dengan dalam hal bacaannya, yaitu yang awal mulai dari belajar huruf-hurufnya itu sampai bisa melafazkan. Nah, ini tilawah namanya. Meskipun belum tahu arti. Tapi berikutnya setelah bisa melakukan itu meningkat, dirapikan, tahsin namanya ya, diperbaiki bacaannya, makhrajnya, tajwidnya dipelajari. Setelah itu tingkat lagi, sudah ini hafalin, tahfiz namanya, menghafalnya, menghafalnya. Setelah menghafalnya, nanti jangan hanya menghafal saja, tapi tahu artinya. Nah itu sudah membaca dengan tahu artinya, itu namanya qiraah. Qiraah atau terjemahnya itu namanya qiraah, membaca dengan tahu. Nah, mempelajari itu tadarus itu. Tadarus jadi membaca dengan ada yang mengawasi, ada yang mengoreksi, mengkaji, ya. Itu tadarus. Jadi rosa, studi. Studi tentang Al-Qur'an. Yang paling sederhana ya studi tentang Al-Qur'an, membaca, dan ada yang gurunya atau temannya atau ayahnya atau yang menyimak. Lebih jauh lagi tentang tadarus itu, satu ayat umpamanya, terus stop sampai satu ayat itu. Kemudian kita bahas artinya ini apa, kemudian kata-kata yang sulit itu maknanya apa, dijelaskan oleh gurunya atau ustadznya, oleh ayahnya. Nah, itu tadarus. Jadi studi. Tadarus itu sudah studi paling sederhana tadi, membaca dengan pengawasan orang lain. Jadi Ustaz, di sisi lain juga kan yang paling menarik adalah bahwa Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Iya. Bagi Ummul Kitab ya. Ummul Maksudnya, Kitab. Ummul Kitab itu apa Ustaz? Ummul Kitab itu maknanya induk dari seluruh isi Al-Quran. Ada Fatihatul Quran, pembuka, makanya disebut dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah karena dia merupakan pembuka dari seluruh kandungan. Disebutkan sebagai itu induk atau ibu dari seluruh kandungan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, karena itu Al-Fatihah itu mencakup hampir ya mencakup keseluruhan dari kandungannya. Di dalam Al-Fatihah itu berbicara tentang
Tuhan, tentang Allah, tentang keutamaan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, tentang pujian kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, tentang pujian bahwa Dia adalah zat yang maha kasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin, dialah raja di hari akhirat atau pemilik di hari akhirat itu. Itu tentang Allah, tentang Allah, siapa Allah, kemudian sifat-sifat Allah, kemudian pernyataan dari pembacanya itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentang ibadah, ya, tentang Allah. Kemudian hamba yang membaca, kita sebagai kaum muslimin itu terhadap Tuhan itu apa yang mesti kita lakukan? Jawabannya ibadah. Dan bahkan tidak hanya ibadah, hanya kepada Dia saja ibadah. Makna tauhid di situ. Ya, karena jadi di situ lengkap akidah, mencakup masalah akidah, kemudian masalah syariatnya adalah ibadahnya. Bagaimana seharusnya ibadah kepada Allah itu? Jawabannya ya totalitas, kafah, tidak setengah-setengah, tidak kepada yang lain-lain, hanya fokus kepada Dia saja dalam penyembahan. Kemudian yang ketiga, akhlak. Bagaimana manusia itu, kita yang bacanya itu bisa berakhlak mulia dalam bentuk berjalan dalam kehidupan ini dengan perjalanan yang benar. Bagaimana perjalanan yang benar? As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah syariah. Syariah itulah aturan-aturan yang dibikin oleh Allah yang kita nggak boleh. Bukan jalan orang yang sesat, belok-belok, bukan jalan yang belok-belok, yang ini jalan yang lurus. Jadi lengkap di situ. Kalau kita membaca Ummul Kitab, seolah-olah kita sudah tahu seluruh isi dari Al-Quran itu. Terdiri dari akidah, kemudian dengan syariah, akhlak, dan bagaimana seharusnya hidup dengan baik di dalam kehidupan kita di dunia itu. Maka itu disebut sebagai Ummul Kitab. Rincian-rinciannya, bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana haji, bagaimana muamalah dengan orang-orang, dengan alam. Itu dibaca selanjutnya di ayat-ayat yang terdapat di dalam keseluruhan Al-Quran. Jadi ibaratnya mukadimah inti, induk pusat dari keseluruhan ajaran Islam itu ada di Al-Fatihah. Penjabarannya berikutnya di ayat-ayat selanjutnya. Maka jangan hanya baca Al-Fatihah juga saja. Ini kan Ustaz, karena itu sudah Ummul Kitab, sudah tiap hari baca Al-Fatihah saja berarti sudah membaca Al-Quran. Iya, tetapi supaya mengetahui penjelasan-penjelasan lebih detail, lebih rinci, perlu setiap orang membaca Al-Quran sampai khatam. Jangan hanya di depan saja. Dan ini Ustaz, kan tadi kita sudah membahas tentang Ummul Kitab ya, Al-Fatihah, dan juga bagaimana tadarus, tilawah, dan cara bacanya. Ini kan yang paling penting adalah bagaimana cara adab membaca Al-Quran, Ustaz. Apa kita boleh baca sambil tiduran, sambil duduk? Ini adalah kitab suci. Dan oleh karenanya ini kitab mulia, ini kitab terhormat. Oleh karenanya kita dalam membacanya harus dengan adab-adabnya. Para ulama banyak menjelaskan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Katakan umpamanya dari sisi badannya, membaca Al-Quran upayakan sebersih mungkin, bahkan sedang kondisi suci,
punya wudu. Nah, walaupun tidak wajib ya, tapi afdol ya, ini kan adab ya. Upayakan agar bisa dalam kondisi bersih, punya wudu, pakaian yang dipakai juga pakaian yang bersih, yang tidak najis, yang rapi, yang ini ya, yang belajar di sekolah saja harus rapi, mahasiswa harus mesti rapi pakai ini. Oh, ini kok membaca Al-Quran sembarangan saja ini ya. Jangan adab yang bagus, duduknya juga sopan, jangan sambil tiduran apa. Upayakan kalau mungkin menghadap kiblat, kalau enggak ya duduk dengan rapi ya. Ini ya. Terus kemudian waktu membacanya dengan tartil, dengan pelan-pelan, tidak buru-buru, tidak asal cepat ya, dari sisi membacanya. Nah, ini beberapa adab. Terus kemudian tidak sambil ngobrol ya, tidak sambil ini baru membaca sebentar sudah ambil minuman minum gitu. Ada waktu dan ini ada tiba-tiba dianterin itu ada makanan sambil ngambil makanan sambil baca, jangan. Nah, ini enggak sopan kepada Al-Quran. Upayakan ini. Tapi Pak Ustaz saya haus. Nah, ketika haus ya berhentikan sebentar, kemudian tapi diupayakan. Terus tempatkan Al-Quran itu di tempat yang terhormat. Nah, jangan diletakkan di sembarang gitu. Waktu membacanya juga membaca di tempat yang terhormat, jangan dibaca di dapur, baca di ini. Nah, di tempat yang terhormat. Nah, syukur bisa membacanya di masjid, di musola atau di tempat-tempat yang terhormat. Nah, ini beberapa perlu sehingga kita betul-betul di bulan Ramadan ini memuliakan Al-Quran dan melakukan waktu membacanya itu dengan memperhatikan adab-adab. Berarti memang benar-benar kita muliakan Ustaz ya? Iya. Benar-benar ini suci dan sakral gitu. Iya, ini kitab suci ya. Maka kita upayakan juga adalah suci ketika membacanya itu. Apalagi kan kalau dapat sepatu dari kekasih ya, wah dijaga banget nih kita. Pakai yang terbaik, dibersihin terus Ustaz ya. Apalagi Quran Ustaz ya harusnya kita mau membersihkan hati kita dengan membaca Al-Quran itu. Maka ya upaya untuk bersih. Dan itu Ustaz, kira-kira Ustaz kan Rasul itu kan di bulan Ramadan itu mengucapkan bahwa atau memberitakan bahwa untuk mengencangkan pinggang dan juga sholat malam dan membangun keluarganya Ustaz. Maksudnya gimana Ustaz? Iya, Rasulullah di bulan Ramadan itu syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya atau mengencangkan ikatan ini, biar tidak kedodoran. Kedodoran maknanya tidur. Maka bangkit, bangun, kemudian mengencangkan artinya fresh, semangat, rapi, bangun untuk melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, bangun malam, kemudian membaca Al-Quran dalam kondisi yang jadi syadda mi'zarahu itu maksudnya semangat, rapi, tidak kedodoran, tidak sambil tidur-tiduran itu. Kemudian aiqadha aqama lailahu. Aqama lailahu itu bangun malamnya, berarti melaksanakan sholat malam ya, tahajud, witir dan lain sebagainya. Kemudian aiqadha ahlahu. Aiqadha ahlahu itu membangunkan keluarga. Jadi ajak anak-anak, ajak keluarga untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Sayang kalau hanya kita saja, sementara kita ada istri, ada suami ya, ada anak yang ada di rumah itu, ajak semuanya beribadah di bulan Ramadan. Dan tadi berarti Ustaz bahwa di malam-malam Ramadan itu kita masih menguatkan energi, bukan di siangnya malamnya juga dikuatkan untuk beribadah bersama keluarga lagi Ustaz ya. Betul. Dan juga ada juga nih Ustaz di bulan Ramadan itu kan orangnya itu senang banget bagi-bagi makan nih Ustaz. Iya. Tapi kalau kayak wah saya ini bagi-bagi makan kayak nggak ada uang ini berarti Ustaz, tapi saya banyak ilmu nih. Boleh kira-kira berbagi ilmu juga sama nggak sih? Iya. Ustaz, intinya itu berbagi. Intinya itu sedekah. Nah, ketika kita bicara sedekah, banyak sekali anjuran-anjuran supaya kita bersedekah. Apalah lagi di bulan Ramadan. Rasulullah adalah orang yang terbaik
tetapi beliau lebih baik lagi ketika di bulan Ramadan. Banyak berderma, banyak berbagi, terutama di bulan Ramadan. Nah, kita upayakan di bulan Ramadan ini kita bisa berbagi. Apa yang kita bagi Pak Ustadz? Kita nggak punya makanan, nggak bisa bagi makanan, nggak punya apa. Yang bisa. Bahkan digambarkan oleh baginda Rasulullah, sampai andai kata nggak punya yang bisa disedekahkan, sedekah senyum pun boleh. Tabassumuka ala wajhi ahika sodaqoh. Bahwa senyummu kepada wajah temanmu itu sedekah. Idkhalus sururi fi qalbi akhika sadaqah. Memasukkan kegembiraan di dalam hati saudaramu itu sedekah. Masa nggak bisa? Apalagi di bulan Ramadan ini, masa nggak bisa? Bisa, mestinya bisa. Apalagi bisa membagi makan. Kita bikin makanan untuk keluarga, plus ditambah lagi sekian porsi untuk tetangga, untuk masjid, untuk musola, untuk tadarus, untuk apa. Ini upayakan untuk bisa berbagi mumpung di bulan Ramadan ini. Insya Allah dengan banyak sedekah tidak akan miskin gara-gara bersedekah. Balias dat ya. Bahkan bertambah ya. Bahkan insya Allah bahkan akan dilipat gandakan. Nah, di bulan Ramadan ini saat-saat yang paling bagus sekali untuk memperbanyak sedekah. Kalau tidak bisa yang dalam bentuk makanan, minuman. Kalau nggak bisa minuman, materi, nggak bisa ilmu. Bisa mengajari, kesempatan untuk bisa berbagi ilmu. Saling mengingatkan, saling mewasiati, dan lain sebagainya. Intinya berbagi. Bahkan sekarang ada HP, ada WA, mungkin berbagi tulisan-tulisan bagus kepada di grup, apa ini, ada ini, atau apa saja yang ini berbagi kebaikan-kebaikan, tetapi jangan berbagi kejelekan-kejelekan. Ngirim tulisan-tulisan yang hoax, tulisan-tulisan yang kasar, tulisan-tulisan yang ini di bulan Ramadan, no way, tidak, ya, tidak. Usahakan berbagi yang bagus-bagus, ngirim posting, posting viral, memviralkan, itu juga insya Allah bagian dari sedekah ketika yang dikirimkan itu adalah yang positif. Tapi saya mengingatkan, hindari untuk berbagi, membagi hal-hal yang positif, yang negatif, yang jelek-jelek, posting tulisan-tulisan yang jelek, tulisan-tulisan yang menyakitkan. Ini semuanya dihindari. Dan ini terakhir nih Ustaz, kira-kira apa pesan bisa sampaikan kepada para penonton kita nih Ustaz, abang saya bunda semua, untuk bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan? Baik, sahabat Al-Azhar yang berbahagia, ini adalah bulan suci. Ini adalah bulan Al-Quran. Ini adalah bulan bulan kebaikan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya, mari kita kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat yang paling tepat, masih ada waktu, dan kita tidak tahu bahwa Ramadan yang akan datang kita akan mendapatkan lagi. Maka kesempatan ini mungkin tidak terulang lagi, ya, mungkin sampai di sini. Maka pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ada yang berbentuk puasa, ada yang berbentuk qiyamul lail, al-qiyam, ada yang berbentuk berbagi, ada yang berbentuk studi, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Berkah selalu, sehat Ustaz, Masya Allah, nggak berasa. Udah kita sampai di akhir ini, dan abang kakak ayah bunda semua, kita ramaikan, kita mulakan bulan Ramadan ini dengan membaca Quran dan berbagi, dan insya Allah dengan itu Allah muliakan kita dan beri kita keberkahan dan ampunan. Dan insya Allah jangan lupa dan untuk share, subscribe, dan juga like video podcast Masjid Al-Azhar ini. Maka dari itu, makasih abang kakak ayah bunda semua yang sudah menonton video podcast ini.
dari Masjid Al Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.